Roma 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sangat tidak mudah untuk menciptakan kerukunan, untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berseteru. Paulus sangat mengerti akan hal ini. Ia sudah menjelaskan panjang lebar alasan-alasan untuk bersatu di dalam Kristus dan bagaimana menghidupi Injil keselamatan. Namun pada akhirnya, Paulus menuliskan doa ini karena ia menyadari bahwa untuk mengampuni, untuk menerima, untuk bersatu, untuk rukun bersama-sama, itu tidak bisa manusia lakukan dengan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi Allah lah yang memampukan kita untuk membawa damai, untuk hidup dalam sejahtera satu dengan yang lainnya, dan bersatu di dalam Kristus. Doa yang Paulus tuliskan ini memang singkat, tetapi dalam doa ini kita melihat ada hal-hal penting untuk dapat kita pelajari dalam menjalani kesatuan dalam keberagaman yang ada di dalam lingkungan kita, di dalam lingkup kebersamaan kita di hari ini. Pertama, Paulus menyebut bahwa Allah adalah sumber ketekunan. Di dalam ketekunan ada kesabaran, ada perjuangan yang terus-menerus dilakukan. Paulus menuliskan bagian ini agar kita mengerti, agar kita mengenal Allah kita, bahwa Ia adalah Allah yang terus-menerus bekerja dalam hati kita, sehingga kita dapat hidup di dalamnya. Bahwa kekuatan kita di dalam mentaati Tuhan, kekuatan kita dalam menjalani kehendak Tuhan, itu bukanlah bersumber pada kita sendiri, tetapi pada Allah, Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati kita untuk membawa kita semakin dekat pada Allah, semakin mengenal Allah, dan menjalani kehidupan kita di dalam Dia. Karena kecenderungan kita manusia adalah kita ingin agar segala sesuatu cepat selesai, lebih cepat, lebih baik. Bahkan kita sering melihat bahwa Allah tampak begitu lambat dalam bertindak. Mungkin juga kita melihat bahwa Allah terlambat untuk menolong kita. Tetapi ingatlah bahwa Allah adalah sumber ketekunan, bahwa Ia terus bekerja dan ingin kita juga menjadi orang-orang yang tekun di dalam Dia. Karena Ia adalah Allah yang punya rencana bagi kita masing-masing. Allah tidak pernah terlambat. Justru Allah begitu mengasihi kita dan mau agar kita terus mengenal Dia di dalam segala situasi dan keadaan yang terjadi di dalam dunia ini. Allah punya rencana yang indah. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Inilah kekuatan kita. Kuncinya adalah mempercayakan hidup kita pada Kristus, menjalani kehidupan di dalam kehendak Kristus. Kita punya pengharapan dalam Kristus, dan mari kita bertekun untuk menghidupi kehendak-Nya, untuk bersatu, untuk saling menerima dan saling mengasihi. Bukanlah hal mudah, tetapi ingatlah bahwa Allah juga turut bekerja di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa merasakan, bisa melakukan, bisa membawa damai bagi sesama. Kedua, Paulus mengingatkan mengenai tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa menciptakan yang namanya perdamaian. Yang bisa kita lakukan adalah membawa damai Kristus dalam kehidupan kita kepada sesama. Wujud nyatanya adalah dengan menerima orang lain, dengan berdamai dengan sekitar kita, berdamai dengan saudara-saudara seiman kita,
di dalam berbagai perbedaan latar belakang dan pendapat yang dimengerti satu dengan yang lainnya. Karena Kristus pun sudah mendamaikan kita orang-orang berdosa. Kita sudah mendapatkan pengampunan di dalam Kristus. Hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan di dalam Kristus. Mari kita bawa damai itu. Kalau damai itu kita bawa, maka damai itulah yang nyata kita rasakan dalam kehidupan kita bersama. Keadaan damai inilah yang akan nampak. Bukan damai untuk saling menguntungkan, lebih dari itu, damai yang saling menyelamatkan, damai yang menghidupi keselamatan di dalam Kristus, damai yang asalnya bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi berasal dari pengampunan di dalam Yesus Kristus. Maka orang-orang akan melihat dan merasakan damai itu. Inilah damai yang sejati. Inilah damai yang sungguh-sungguh memberikan damai sejahtera. Disinilah kita dapat mengenalkan damai yang sejati itu. Disinilah nama Tuhan akan dimuliakan. Dengan satu hati, dengan satu suara, kita menyatakan bahwa Yesuslah sumber damai itu. Yesuslah yang terlebih dahulu mendamaikan kita. Yesuslah yang memberi damai, sehingga kami pun dapat hidup dalam damai. Mari setiap kita yang telah menerima damai karena Kristus, kita bawa damai dalam kehidupan kita. Kita memberi damai bagi sesama kita, sebab Kristus sudah mendamaikan kita. Jadilah pembawa damai, jadilah pemersatu, dan bersama-sama dengan satu hati, dengan satu suara, kita muliakan Allah kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita menjalani hari kita sebagai pembawa damai, sebagai kunci persatuan di dalam lingkungan kita, dan biarlah kasih Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.